Halo, Pisces. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya. Begitu ya. Si dia orang yang kamu fokuskan gitu ya, Pisces ya. So, Pisces, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum aku membacakan terkait hubungan kamu dengan si dia ke depannya, aku akan mulai dulu dengan membacakan kondisi hubungan kamu, hubungan percintaan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Kita mulai dari sana dulu gitu ya. So, Pisces, aku langsung mulai saja. Aku shuffle dulu sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Five of Cups. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Five of Cups ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Knight of Swords, the Empress, Eight of Cups. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, aku melihat sejauh ini di dalam hubungan kamu dengan si dia sebenarnya masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta gitu ya. Masih ada perasaan nyaman untuk berhubungan, untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Tapi permasalahannya di sini adalah The Empress diapit oleh Knight of Swords dan juga oleh Eight of Cups. Diapit oleh beban pikiran, diapit oleh dilema. Belum lagi, main energinya adalah Five of Cups, kekecewaan, kesedihan. Maksudnya gimana sih? Walaupun sekarang ini, walaupun sampai dengan sejauh ini, di dalam hubungan kamu dengan si dia masih ada perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan nyaman terhadap satu sama lainnya, tapi sejauh ini, perasaan nyaman tersebut, perasaan sayang, perasaan cinta tersebut tertekan oleh beban pikiran, oleh ketidakstabilan pikiran, ketidakstabilan emosi. Sehingga aku bisa bilang sejauh ini, kalau dipersentasekan, walaupun perasaannya masih ada, tapi hanya sebatas sekitar 40% terhadap satu sama lainnya. Sedangkan beban pikirannya, kekecewaannya, itu lebih besar, yaitu 60%. Atas apapun permasalahannya, atas apapun penyebabnya.
Begitu. Aku melihat kamu dan si dia sebenarnya sama-sama berusaha untuk let it flow aja. Atas apapun permasalahannya, situasinya, dan kendalanya. Harapannya dengan let it flow, sambil dijalani, keadaan bisa pelan-pelan berprogres. Sambil cari solusinya atau sambil diupayakan diimplementasikan solusinya. Tapi apa daya, apapun yang menjadi permasalahan ini, untuk kamu dan dia benar-benar berat, benar-benar tidak mudah, sampai akhirnya udah berusaha let it flow, tapi dalam let it flow pun masih lebih dominan kekecewaannya. Masih berusaha nggak pikirin permasalahannya, berusaha nggak usah terlalu stuck dalam permasalahan, tapi mau gimana, permasalahan lebih besar, kekecewaan lebih besar dibanding upaya let it flow-nya. Dibandingkan dengan upaya untuk positive thinking, positive mindset, gitu. Nah, aku melihat sebenarnya apapun yang menjadi kendala dalam hubungan kalian, solusinya tuh sebenarnya udah di depan kalian. Hanya saja karena kalian lagi stuck dalam kekecewaan kalian, walaupun berusaha let it flow, tapi karena pada akhirnya perasaan kecewanya itu lebih besar dibanding perasaan sayang, perasaan cinta, pada akhirnya dalam let it flow pun sebenarnya tidak memberikan progres yang signifikan gitu. Nah, aku melihat sebenarnya solusinya sudah ada di depan mata, sudah ada di depan kalian, tapi karena lagi belum stabil, masih dominan pada kekecewaannya, alhasil solusi ini enggak terlihat padahal sudah di depan kalian, sudah di depan mata, seperti itu ibaratnya gitu. Nah, rasa lelah, ingin mundur tapi belum ikhlas, ingin berjuang tapi lelah, itu kondisi yang kalian alami sekarang dalam hubungan kamu dengan si dia. Gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat permasalahannya di sini ada keterkaitan dengan trauma atau luka dari hubungan sebelumnya. Nah, hubungan sebelumnya itu bisa dengan kamu ataupun dengan orang lain. Misalnya seperti ini. Misalnya kamu dengan si dia dulu pernah berantem atau pernah punya masalah yang terlepas dari sudah selesai ataupun belum selesai, tapi masih terbawa sampai sekarang ini. Belum benar-benar di let go dan masih berdampak ke dalam keberlangsungan hubungan kalian. Atau kamu atau dia atau bahkan berdua punya pengalaman percintaan pribadi yang tidak terkait dengan satu sama lain, tapi pengalaman ini negatif dan masih terbawa sampai sekarang ini sehingga berdampak ke jalannya hubungan kalian. Aku melihat ada energi di sana. Aku melihat dan merasakan energi di kondisi tersebut, gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, Pisces, antara kamu atau antara dia masih ada yang berhubungan dengan mantan. Jadi kamu atau dia atau bahkan berdua ada yang dihadapkan dengan orang lain, pihak ketiga gitu ya, dealing dengan orang lain. Antara kamu yang masih dealing dengan orang lain atau dia yang masih dealing dengan orang lain, atau kalian berdua sama-sama masih dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya, tapi something about hubungan pihak ketiga, dan untuk beberapa lainnya secara spesifik pihak ketiga ini adalah mantan gitu ya. Aku juga mendapat energi di mana mantan yang aku sebutkan ini maksudnya adalah kamu dan dia sempat pacaran tapi sekarang sedang putus. Atau sesederhana kamu dengan dia dulu sangat intens, tapi sekarang agak renggang. Aku mendapat energi di sana. Ini kan general reading, gitu ya. Jadi energi yang terambil, situasi yang terbaca adalah situasi kolektif. Jadi kamu kembalikan lagi kepada situasi kamu. Yang resonate diambil, yang tidak dikesampingkan, ambil pembelajaran, juga hikmahnya. Begitu ya. Aku juga mendapat energi di mana antara kamu, Pisces, atau pasangan kamu, yang satu suka marah-marah, yang satu merasa tidak berdaya kalau harus marah balik atau harus melawan balik. Sehingga yang satu marah-marah, yang satu iya-iya aja, tapi yang iya-iya ini capek, udah capek. Aku mendapat energi di sana. Nah, siapapun yang marah-marah ini, siapapun yang suka marah-marah ini, aku melihat ini lebih ke sisi ego dan sisi belum dewasa, belum sedewasa itu. Mau menang sendiri. Aku mendapat energi di sana. Gitu ya.
Untuk sedikit dari kalian, Pisces, ada keterkaitan dengan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu dalam artian misalnya orang tua yang terlibat, baik dari kamu atau orang tua dia gitu yang terlibat dalam hubungan, tapi terlibatnya menyebabkan hubungan sedang berada dalam kondisi yang kurang baik gitu ya. Secara spesifik seorang ibu gitu ya, antara ibu kamu atau ibu dia gitu, atau bahkan ibu berdua. Tapi orang tua di sini, aku mendapat energi orang tua. Aku juga tadi mendengar Aquarius, jadi possible beberapa dari kamu dealing dengan Aquarius gitu ya, Pisces ya. So, kamu dan dia salah satu atau bahkan berdua, ada yang terpikirkan apa move on aja, tapi satu sisi belum rela untuk move on, belum ikhlas untuk move on karena kebersamaannya terbilang cukup banyak, tidak sedikit. Tapi kalau disuruh berjuang, sulit. Ada dilema di sana. Dan dilema ini juga menjadi salah satu penyebab lagi yang menyebabkan terjadinya kelelahan dalam menanggapi hubungan, dalam menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya di sana. Gitu ya, Pisces ya. Oke, aku barusan mendengar Aquarius lagi, jadi possible memang kuat banget nih energi Aquarius yang tertarik sama aku gitu ya. So, Pisces, kita bakal lihat hubungan kamu dengan si dia ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana, gitu ya. We'll see ya. Terima kasih, alam semesta, untuk ke depannya. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Ten of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ten of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Wheel of Fortune, the Fool, the Hangman. Terima kasih, alam semesta. Pisces, aku melihat sekarang ini, sebelum aku bahas ke depannya gitu ya, sekarang ini di saat kamu menonton video ini, hubungan kamu dengan si dia itu cenderung up and down, on and off. Tapi karena on and off-nya itu terbilang sering, terbilang intens, permasalahan yang sama terjadi berulang kali, selesai keulang. Itu juga menjadi salah satu penyebab dari kelelahan yang kamu dan dia alami. Dari kekecewaan, dari kesedihan yang kamu dan dia alami dalam hubungan sekarang ini. On and off yang sekarang ini ada, kedepannya masih akan terjadi, masih akan dialami, dan karena on and off
kondisi hubungan berdampak juga kepada on and off keadaan pikiran dan keadaan emosi. Ketika hubungan sedang on, enjoy banget, bahagia banget, optimis banget. Tapi ketika kondisi hubungan sedang off, kamu dan dia, salah satu atau bahkan berdua, akan berada di kondisi, ya ampun, kok berat banget sih? Kok seakan kedepannya blunder sih, hubungan mau dibawa kemana, hubungan akan bagaimana? Tapi ketika off pun, mau melepas pun belum bisa. Karena ada obsesi. Karena ada ketakutan untuk melangkah sendiri. Terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada satu sama lainnya. Ibaratnya, aku menangkap energi seperti ini. Ada antara kamu, Pisces, atau dia, atau bahkan berdua, yang berpola pikir kalau kamu nggak ada dia, atau dia nggak ada kamu, atau kamu dan dia tidak ada satu sama lain, ibarat udah selesai hidup. Aku menangkap energi di sana. Tapi ntar, ketika kondisi hubungan membaik, fun lagi. Benar-benar switch 180 derajat di sana. Aku juga dapat energi seperti ini. Antara kamu, Pisces, atau dia, atau bahkan berdua, ada nih yang hari ini, misalnya sekarang ini kondisi hubungan sedang off. Lalu curhat sama temen atau sama siapa gitu kan. Curhatnya tuh bener-bener, misalnya tuh sampai begadang atau lama banget karena bener-bener mencurahkan isi hati. Tapi besoknya tiba-tiba hubungan membaik. Lalu apa yang kamu katakan kepada teman kamu, ketika hubungan membaik itu 180 derajat berbeda dengan apa yang kamu katakan kepada teman kamu di saat hubungan kamu dengan si dia sedang kurang baik. Contoh, sekarang ini hubungan kamu dengan si dia sedang kurang baik, lalu kamu curhat kepada teman kamu. Kamu bilang, aku udah gak mau lagi sama dia. Besoknya hubungan kamu dengan dia udah membaik, kamu bilang kepada teman kamu, aduh aku tuh sayang banget sama dia. Ibaratnya seperti itu. Aku mendapat energi seperti itu. Gitu. Dan anehnya, aku juga mendapatkan energi dari teman kamu yang kamu curhatin ini. Gitu. Aku mendapatkan energi dari teman kamu yang kamu minta tolong curhat ke dia ini. Dia sampai bingung sendiri sama kamu atau sama dia gitu. Katanya kemarin ngomongnya begini, kok hari ini ngomongnya beda lagi? Nah, ada kondisi seperti itu yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Nah, memang masih akan on and off, ketika off bisa on lagi, tapi ketika on bisa off lagi. Ketika off nanti on lagi. Tapi on and off yang sekarang akan terjadi masih akan terjadi ke depannya, dan on and off yang ke depannya itu masih terbilang intens, belum yang minim. Kita kan maunya kalau bisa ketidakstabilan yang ada itu seminim mungkin. Kalau kita berharapnya 100% lancar, tidak ada masalah, kan itu nggak mungkin gitu ya. Hidup selalu akan ada masalah, tinggal masalah besar atau kecil, intens atau tidak gitu kan. Nah, tapi ke depannya aku melihat permasalahan atau ketidakstabilan itu masih akan terjadi secara cukup intens, cukup sering. Dan aku menangkap permasalahan utamanya di sini adalah karena tadi terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada satu sama lainnya, menganggap bahwa intinya adalah kurang self love di sana, gitu. Kan self love itu kan adalah kita mencintai diri kita sendiri. Kita menerima kekurangan kita, tapi juga mau memperbaiki kekurangan kita. Kita menerima dan mensyukuri kelebihan kita. Nah, kamu selama ini belum bisa, kamu atau dia, siapapun yang kurang self-love ini, ada yang kurang bisa menerima kekurangan diri, dan caranya supaya merasa diterima adalah dengan punya pasangan. Nah, tapi sayangnya kamu bertemu dengan orang yang membuat kamu merasa bahwa kekurangan kamu adalah kekurangan, yang membuat kamu merasa, kok aku butuh orang untuk membuat aku feel better, kok malah aku merasa sama aja, atau kok malah merasa makin parah. Nah, seperti itu, gitu. Kamu atau dia mencari orang yang bisa menutupi kekurangan kamu, karena kamu atau dia tidak bisa mengakui dan menerima kekurangan diri kamu sendiri.
Aku menangkap energi di sana, gitu. Ini kalau udah ngomong self love, ini bakal panjang, tapi intinya di sana. Aku saranin, aku nggak akan bahas ini terlalu dalam, aku nggak akan bahas self love terlalu dalam, karena ini akan benar-benar jadi panjang. Jadi untuk kamu yang emang mau membedah permasalahan ini, untuk kamu yang ingin keluar dari belenggu ini, aku saranin kamu bisa ambil personal tarot reading dengan aku. Di sana aku akan bantu apa sih kendala kamu, keluarnya gimana, caranya gimana. Itu kalau kamu mau gitu ya, kamu bisa mengambil personal tarot reading. Karena kalau udah bicara self love atau self validation gitu ya, itu panjang banget gitu ya, dan apalagi di general reading gitu kan, akan panjang gitu, panjang banget. Jadi aku prefer itu kita bahas secara personal untuk kamu yang merasa resonate dengan kondisi tersebut, dan untuk kamu yang tertarik atau terpanggil untuk mau keluar dari kondisi tersebut gitu. Aku ngerasa pastilah semua kita mau keluar dari belenggu yang ada, tapi permasalahannya kalau kita mau berubah, kita harus improve atau kita mulai dari apa yang kita lakukan dulu, apa yang bisa kita lakukan. Kalau mau berubah, kita nggak bisa paksa pasangan atau siapapun untuk berubah. Karena kita nggak punya kontrol atas mereka. Jadi kalau mau berubah, kita mulai dulu dari diri sendiri. Memperbaiki diri, evaluasi diri, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang akan aku bantu kamu untuk lakukan. Gitu. Aku tidak akan memberikan saran, misalnya kamu reading ke aku. Saran yang aku berikan adalah semua untuk kamu, bukan untuk dia. Kalau aku berikan untuk dia, belum tentu dia mau dengar saran dari aku. Gitu. Aku selalu seperti itu. Gitu. Karena akan jadi percuma kalau aku berikan saran kepada orang lain. Belum tentu orang lain mau dengar. Belum tentu orang lain mau terima. Kalau kamu berubah, kalau kamu memperbaiki diri dulu, cepat atau lambat, orang-orang sekitar kamu akan merasakan perubahan itu, dan cepat atau lambat dia akan tertrigger untuk berubah juga. Dan itu sudah terjadi, dibuktikan oleh klien aku. Gitu. Di sana ya, Pisces ya. So, aku bakal lihat saran untuk kamu, Pisces, dalam menjalani dan menanggapi hubungan kamu dengan si dia. Gitu ya. We'll see ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Pisces dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Conclusions are within reach. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu conclusions are within reach ini. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu conclusions are within reach dan confidence is your key to success.
Saran untuk kamu, Pisces, adalah kamu perlu ada kepercayaan, kamu perlu ada keyakinan bahwa hubungan bisa berkembang. Mulai aja dulu dari pola pikir yang benar dulu. Aku melihat kamu, Pisces, kebanyakan dari kamu sudah sangat pesimis dengan keberhasilan hubungan, dengan perkembangan hubungan. Memang, tadi kebacanya masih kurang bagus nih hubungan, tapi kan energi bisa berubah. Kita udah tahu nih ke depannya possible seperti ini. Maka kita bisa melakukan something, kita bisa melakukan action yang semoga bisa mengubah energi ini. Nah, tapi kamunya sekarang pesimis. Kamu udah pesimis, kalau pola pikir kamu udah negatif, action kamu akan negatif. Tidak akan mendukung terjadinya perkembangan hubungan. Gimana caranya pola pikir kamu kalau negatif, maka berdampak ke pola action yang benar, yang positif. Karena nggak bisa, gitu. Nah, coba tingkatkan kepercayaan diri kamu, tingkatkan optimisme kamu akan terjadinya perkembangan hubungan. Dengan begitu, akan ada action-action yang akan mendukung terjadinya perkembangan hubungan. Kalau pola pikirnya positif, berdampak ke action yang positif. Kalau action yang positif, maka progres atau jalannya hubungan akan lebih lancar, akan lebih efektif, dan bisa membawa kamu dan dia ke titik yang lebih positif juga. Gitu. Kalau kamu pede, kalau kamu optimis, kamu akan melakukan segala sesuatunya yang membuka jalan ke arah perkembangan. Tapi jangan sampai over pede. Pede itu bagus, over pede itu nggak bagus. Ketika kamu pede, ketika kamu pede, dan pedenya itu yang benar ya, bukan yang over gitu ya, maka kamu akan bisa menganalisa situasi secara tepat. Apa yang harus kamu lakukan, gimana cara menanggapinya. Di sana nanti akan ada action-action yang berusaha membuka jalan terjadinya perkembangan hubungan. Di sana, Pisces. Karena ini aku mendapat energi di mana kamu tuh udah bener-bener pesimis. Dan kalau kamu pesimis, nggak akan ada action yang bisa membawa perkembangan hubungan di sana. Ingat, perkembangan akan terjadi kalau didukung oleh suatu action yang tepat. Suatu action yang tepat akan terjadi kalau didukung oleh pola pikir yang tepat. Gitu. Dan di sini, pola pikir yang tepatnya adalah untuk kamu, untuk case kamu, Pisces, adalah harus pede. Harus yakin. Kalau kamu nggak yakin, gimana hubungan berkembang, kamu aja udah nggak yakin. Di sana. Dan kalaupun kamu bertahan, dengan kondisi kamu nggak yakin, dengan kondisi kamu nggak ragu, entar di tengah jalan ada permasalahan yang bahkan kalaupun sepele, kamu akan mundur langsung. Kamu akan langsung menyerah. Padahal sebenarnya kalau kamu pede-pede aja, kalau kamu optimis-optimis aja, kamu akan aware kalau ini bukan masalah besar di sana. Gitu ya, Pisces ya. Oke, Pisces, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau personal tarot reading, kamu bisa langsung DM ke akun Instagram aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku gitu ya. Kalau kamu belum punya Instagram, buat aja dulu, nggak sulit kok gitu ya. Kalau memang ada suatu permasalahan, contoh, nggak ada Instagram, maka disederhanakan, ya buat. Ibaratnya seperti itu gitu ya. Permasalahan ada, dikecilkan, dicari solusinya gitu ya, Pisces ya. So, sekali lagi Pisces, terima kasih. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.